Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, NIM 0606 1181 92 40 68. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bisnis yang sedang saya jalani, yaitu yang pertama, di sini saya akan menjelaskan. Kalian bisa melihat paparan di samping saya. Yang pertama di sini itu ada bisnis saya menggeluti, yaitu bisnis kosmetik. Nah, bisnis yang sudah saya jalani sekarang itu yaitu saya berjualan alat kosmetik, yaitu salah satunya itu lipstick. Yang dimana bisnis ini merupakan bisnis yang tepat di daerah lingkungan saya karena peminat yang cukup banyak, akan tetapi yang berjualan keliling itu hanya sedikit dan juga harganya terjangkau. Dari peluang bisnis yang saya temui, bahwasannya berjualan alat kosmetik inilah yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di daerah saya, sehingga memudahkan saya dalam mengembangkan bisnis yang saya jalani. Selanjutnya saya berjualan kosmetik dengan harga 20.000 dan juga membuka harga 20.000 bisa dikredit dengan harga yang sama, yaitu 20.000 juga. Nah, dari setiap minggunya saya itu memiliki atau membuka berkeliling itu setiap hari Sabtu atau libur kuliah. Dan juga saya itu meminta tagihan dari setoran listrik tersebut dengan seadanya. Biasanya masyarakat itu menyetor mulai dari 10 sampai 15.000. Dan juga saya itu mentagih itu yaitu sekitar 1 minggu sekali. Baiklah, next kita lanjut. Selanjutnya yaitu cara pengembangan bisnis. Nah, cara pengembangan bisnis ini yang pertama saya lakukan adalah saya itu harus melihat terlebih dahulu yang mana menjadi sumber kebutuhan atau peluang yang terbaik di dalam masyarakat kita. Jadi kita harus memperhatikan peluang apa yang cocok yang akan kita jalani, atau usaha apa yang kita jalani yang cocok di daerah lingkungan kita. Jadi tidak sembarangan langsung berjualan, tidak seperti itu. Dan juga saya tak lupa juga mempromosikan produk yang akan saya jalani atau yang saya jual. Baik itu secara langsung saya ke survei tempat lapangan langsung ataupun lewat media sosial seperti Facebook, WA, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Selain itu, setiap ada barang baru saya itu membuka diskon atau turun harga seperti itu. Jadi itu tuh salah satu trik agar dagangan kita atau produk yang kita jalankan itu berjalan dengan baik. Jadi sehingga itu kita harus memiliki penurunan harga sehingga konsumen itu lebih tertarik dengan produk yang akan kita jual atau produk baru seperti itu, teman-teman. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu di situ itu ada target produk. Nah, target produk ini setelah saya melihat apa yang menjadi sumber kebutuhan di masyarakat atau di daerah tempat saya tinggal itu, yaitu saya itu cukup meyakini dengan produk saya jualan kosmetik menjadi sumber penghasilan. Dan juga biasanya kosmetik itu saya pasarkan selain di masyarakat juga. Saya itu memberikan peluang atau berbagi gitu kepada teman-teman saya untuk mempromosikan atau mereka bisa juga menjualkan seperti itu, teman-teman. Dan juga ada pun beberapa teman saya membantu seperti yang saya jelaskan barusan. Kalau target untuk setiap minggunya saya memiliki target, teman-teman, yaitu setiap bulannya yaitu diwajibkan 50 lipstick. Jadi 50 lipstick itu menjadi suatu target dalam 1 bulan. Bagaimana caranya 50 lipstick itu harus terjual? Seperti itu. Baik saya menjualkan sendiri ataupun produk atau bantuan dari teman-teman saya. Biasanya dari setiap minggu itu pemasukan kami itu bisa mencapai 250 sampai 300 ribu dalam setiap minggunya. Itu pun kami memiliki target. Kalau misalnya tidak sampai target, ya kami harus bersabar karena kita tidak tahu rezeki itu kapan, kan. Nah, baiklah, mungkin kita bisa next. Nah, mungkin yang terakhir, teman-teman di sini sebelumnya saya sekalian menjelaskan, teman-teman bisa melihat contoh produk yang saya jual dan juga contoh produk apa sih seperti itu, kan. Pasti teman-teman berpikir seperti apa sih contoh produk yang dijual gitu, kosmetik seperti apa. Teman-teman bisa melihat langsung kosmetik yang di samping yang sudah tertera seperti itu. Itu tuh ada salah satunya itu mereknya itu yaitu Revlon. Nah, di situ itu salah satu produk nama kosmetik yang saya jalan itu yaitu Revlon seperti itu dan lain sebagainya.
Baiklah, mungkin kita next ya teman-teman. Kalian bisa melihat tertera di samping saya itu, di situ itu saya memiliki agen fashion. Jadi saya itu mengikuti salah satu agen fashion, biasanya itu agen fashion online ini ya. Nah di situ itu saya sudah menjadi member seperti itu. Saya bergabung dan saya menjadi member. Nah, teman-teman kalian bisa melihat di situ tuh saya sudah memiliki poster, yaitu di situ ada agen fashion, namanya itu yaitu Boncul MT Soft. Nah, di situ itu nama yang cukup unik, mungkin aneh, seperti aneh ya. Tapi dari itulah mungkin saya mencari perbedaan. Dan teman-teman di situ tuh saya tidak lupa mencantumkan nomor telepon saya atau nomor WA saya, dan juga ada Facebook, ada Instagram. Nah di situ itu saya mempromosikan produk apa yang saya jual seperti itu. Jadi kalau misalnya ada produk baru, sebelum ada produk baru saya memposting terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebelum ada produknya mereka sudah mempunyai rancangan produk apa sih yang cocok untuk saya seperti itu teman-teman. Baiklah, mungkin next. Nah di sini ada apa ya? Kayak ada sedikit tips dari saya, yaitu jangan lupa kita itu harus memiliki catatan kecil teman-teman, yaitu seperti pengeluaran dan pemasukan. Jadi secara tidak langsung kita itu memiliki catatan kecil. Fungsinya itu kita itu mencatat teman-teman, mencatat pengeluaran kita berapa dan pemasukan kita berapa, sehingga kita bisa mengevaluasi dari produk yang kita jalani teman-teman. Kalau misalnya kita tidak memiliki catatan kecil, itu akan menyulitkan kita sendiri gitu dalam menjalankan bisnis yang akan kita jalankan seperti itu teman-teman. Jadi kita itu harus memiliki catatan pengeluaran, pemasukan apa saja gitu kan yang menjadi sumber kebutuhan, dan nantinya apa saja yang akan kita rancang atau produk apa sih yang akan kita ambil ke depannya. Jadi kita memiliki catatan kecil. Jadi kita bisa mengetahui teman-teman jumlah dari pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, terus untungnya berapa, seperti itu teman-teman. Dan juga saya di sini akan membagi cerita. Di sini modal awal dalam saya berusaha itu saya itu memulainya dari tanggal awal-awal Maret 2021, bulan-bulan kemarin. Nah, dan modal pertama saya yaitu 500.000. Nah, dan saya itu awalnya memiliki target, yaitu saya itu memang sudah sudah memiliki ide gitu untuk berjualan lipstik, karena menurut saya ini peluang bisnis ini itu sangatlah tepat di daerah saya, karena seperti kita ketahui teman-teman, yaitu kalau kosmetik kan menjadi sumber kebutuhan dari wanita-wanita seperti itu ya teman-teman. Nah, terus itu juga dari perkembangan yang saya jalani dari modal 500.000 itu. Nah, dari itu saya mungkin memiliki modal-modal lain tambahan dan juga bantuan dari teman-teman saya. Nah, jadi alhamdulillah sampai detik ini usaha yang saya jalan itu berjalan dengan baik. Dan tips dari saya juga, jangan memikirkan untung terlalu banyak teman-teman. Tapi kita itu harus memikirkan, kita itu dapat pengalaman yang mungkin teman-teman semua belum merasakan seperti itu, belum terjun langsung ke lapangan seperti itu, berjualan bagaimana sih. Jadi secara tidak langsung selain memiliki keuntungan, saya juga itu yang saya rasakan itu mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi selain mendapatkan keuntungan, pengalaman saya, terus keberanian saya, terus berkomunikasi saya dengan masyarakat itu bagaimana, terus peluang yang terpenting itu kita itu jangan mengambil untung terlalu banyak, hanya saja mending sedikit, akan tetapi produk yang kita jalankan itu dari hari ke hari itu selalu berkembang. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa yang pertama itu kita itu harus memperhatikan yang namanya yang pertama tadi kan cara pengembangan bisnisnya. Terus yang kedua yaitu target produknya seperti apa. Terus cara-cara langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kita itu yang pertama saya lakukan yaitu saya harus melihat
terlebih dahulu. Jadi sumber kebutuhan tadi sudah saya jelaskan teman-teman. Terus yang terpenting itu kita melihat lokasi, alokasi. Lokasi itu apakah tempat, apakah strategi itu tepat atau tidak gitu dalam kita berbisnis. Jadi kalau misalnya kita harus melihat peluang. Kalau misalnya peluang itu tidak tepat, jadi kita itu harus mengganti peluang yang tepat untuk kita jalankan. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya itu kita itu mencari sebuah kebutuhan, apa yang menjadi sebuah kebutuhan dalam masyarakat. Bukan kita menjual apa yang lagi trending, memang bagus, tapi kita itu harus melihat juga peluang yang cocok untuk bisnis yang kita jalani. Seperti itu teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kalian bisa membaca langsung atau melihat langsung paparan dari saya, karena di sini saya sudah terakan. Mungkin teman-teman bisa melihat ada contoh kan, di samping ada contoh bagaimana saya pemasarannya, terus bagaimana saya melakukan bisnisnya. Terus yang terpenting juga teman-teman, berkomunikasi. Jadi kalau misalnya kita itu berjualan apapun itu, kita itu harus ya ramah, terus juga kita harus pintar berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, karena dari berkomunikasi, dari menjalankan hubungan yang baik itu bisa meningkatkan produk kita, karena kualitas produk kita yang menilai itu konsumen, bukan diri kita sendiri teman-teman. Jadi kalian juga harus memperhatikan produk yang kalian jual. Apakah sebelum kalian merencanakan suatu produk, kalian itu harus melihat dulu rancangannya, apakah produk kalian itu sudah cocok untuk dipasarkan atau belum. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian itu perlu adanya evaluasi sebelum memasarkan suatu produk. Seperti itu teman-teman. Kalian harus memperhatikan evaluasinya seperti apa. Apakah produk yang akan saya jual atau saya pasarkan itu sudah cocok, sudah diterima oleh konsumen atau belum. Jadi nanti itu kalian tuh membutuhkan juga teman-teman yang namanya kayak tanggapan dari konsumen gitu. Bagaimana kalian bisa juga melihat perkembangan kalian dengan melihat lakunya suatu produk kalian, banyaknya produk yang terjual itu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dari produk saya. Semoga teman-teman bisa termotivasi, bisa membuka wawasan terkait penjelasan saya, dan itu pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menjalankan usaha, ya berjalanlah semaksimal mungkin. Terus juga harus melihat evaluasi, jangan lupa. Terus bagi teman-teman yang baru ingin memulai gitu, pesan dari saya, jangan merasa takut, karena memulailah. Karena dari memulai itu kalian bisa mengetahui gitu bagaimana suatu produk yang kalian jalankan itu berkembang dengan baik atau tidaknya. Bagaimana kalian bisa menilai diterima atau tidaknya suatu produk kalau kalian belum menjalankan. Jadi kalian harus menjalankan terlebih dahulu, berani, karena kalian gagal atau tidaknya itu urusan belakang. Yang penting kalian sudah berani mencoba, sudah berani menjalankan. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga kalian termotivasi, semangat, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi kalian tetap semangat. Mungkin itu saja motivasi dari saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan, salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.